Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis audit manajemen. Jenis-jenis audit manajemen ada audit fungsional. Fungsi adalah alat untuk mengategorikan aktivitas usaha seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk mengategorikan dan membagi fungsi-fungsi menjadi subsistem yang lebih kecil. Suatu audit fungsional berhubungan dengan satu atau lebih fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Audit fungsional mempunyai keuntungan memungkinkan spesialisasi oleh auditor. Ada audit organisasional. Audit organisasi dalam sebuah organisasi berkaitan dengan seluruh unit organisasi seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam audit organisasi adalah seberapa efektif dan efisien fungsi-fungsi tersebut berinteraksi. Penugasan khusus. Dalam tugas khusus audit operasional biasa muncul karena permintaan manajemen. Jenis audit tipe ini cukup luas. Sebagai contoh, menentukan penyebab tidak efektif sistem IT investigasi terhadap kemungkinan ada fraud dalam sebuah divisi, dan pemberian rekomendasi untuk menurunkan harga pokok produksi. Karakteristik audit manajemen. Ada independensi. Audit harus bersikap independen baik secara struktural maupun fungsional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil audit dapat dipercaya dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Objektivitas. Audit manajemen dilakukan dengan pendekatan objektif tanpa adanya bias atau pengaruh dari pihak manapun. Auditor harus mampu memberikan penilaian yang adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari manajemen. Berbasis bukti. Audit manajemen didasarkan pada pengumpulan dan analisis bukti yang relevan. Auditor harus mengumpulkan data yang cukup untuk mendukung temuan dan rekomendasi mereka. Berorientasi pada tujuan. Audit manajemen berfokus pada pencapaian tujuan strategis organisasi. Auditor menilai sejauh mana organisasi telah mencapai tujuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk peran manajemen. Manfaat audit manajemen: peningkatan efisiensi operasional. Audit manajemen membantu mengidentifikasi area yang tidak efisien dalam proses operasional dengan rekomendasi yang diberikan. Organisasi dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan transparansi. Proses audit yang sistematis dan objektif meningkatkan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan termasuk investor, karyawan, dan pelanggan. Meningkatkan akuntabilitas. Audit manajemen mendorong akuntabilitas di dalam organisasi. Setiap individu dan departemen menjadi lebih bertanggung jawab atas kinerja dan hasil yang dicapai. Peningkatan pengambilan keputusan. Dengan informasi yang lebih baik dan analisis yang mendalam, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Prinsip dasar audit manajemen. Yang pertama, ada audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Keenam, pelanggaran hukum. Ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. 8, yang melakukan audit manajemen. Pihak yang melakukan audit manajemen ada internal audit, merupakan tim audit yang berasal dari dalam perusahaan. Mereka memiliki pengetahuan dan mendalam tentang sistem dan proses internal perusahaan, sehingga lebih efisien melakukan evaluasi terhadap pengendalian manajemen, operasional, dan kepatuhan internal. Kelebihan internal auditor adalah biaya yang relatif lebih rendah dan pemahaman yang baik terhadap perusahaan, namun harus tetap menjaga independensi saat melakukan audit. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah dapat juga diminta untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberi perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan dan audit manajemen. Akuntan publik. Mereka melakukan audit manajemen dengan fokus pada objektivitas dan independensi untuk memberikan penilaian yang terpercaya kepada pemilik atau pemangku kepentingan eksternal. Meskipun biaya lebih tinggi dibanding internal auditor publik dapat memberikan penilaian lebih bebas dan konflik kepentingan karena tidak terikat langsung dengan manajemen internal perusahaan. Contoh kasus fraud audit manajemen: dalam satu kasus, seorang direktur keuangan di sebuah perusahaan mengajukan pengunduran diri secara mendadak karena alasan pribadi.
Karena curiga, perusahaan kemudian melakukan pemeriksaan, adakah hal-hal yang dilakukan mantan direktur tersebut yang merugikan perusahaan. Dengan menggunakan program deteksi fraud otomatis, diketahui bahwa data-data supplier mengalami perubahan. Terdapat beberapa nomor rekening supplier yang diubah menjadi satu nomor rekening baru yang sama. Ditemukan juga beberapa transaksi yang sudah dilakukan pembayarannya ke nomor rekening baru tersebut. Setelah dilakukan prosedur investigasi, ternyata ditemukan bahwa nomor rekening baru itu milik direktur keuangan yang baru saja mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.